Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada siang hari ini kita dikumpulkan di tempat ini untuk dapat mendengarkan pemaparan presentasi dari dua kandidat TGP kita, Ibu Hasbia dan Pak Handoko. Namun sebelumnya, sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa memohon agar kelancaran acara ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berdoa, silakan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, mohon izin kepada Bapak Ibu semua di sini. Saya menggantikan Ibu Kepala Sekolah karena kebetulan Ibu Kepala Sekolah sedang ada kegiatan kedinasan. Jadi saya selaku Humas SMK Negeri 3 Tanjung Selor menggantikan beliau untuk memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan aksi nyata dengan tema budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hasbia dan Bapak Handoko selaku calon guru penggerak. Jadi mohon kesediaan dari Bapak Ibu semuanya untuk dapat menyimak, dan mungkin jika ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan untuk kemajuan dari sekolah kita juga. Untuk acara pada siang hari ini saya buka dengan mengucapkan selamat pada Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri di tempat ini. Hari ini saya mau menyampaikan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Nama saya Handoko, saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Salam dan bahagia. Ini salam sejahtera untuk semuanya. Pesan dari Ki Hajar Dewantara. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 3 Tanjung Selor. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi intinya adalah berpihak kepada murid. Kita harus memahami bahwa adanya perubahan paradigma. Di sini kami sebagai guru penggerak sebagai agen perubahan paradigma. Kemarin pada saat rapat yang minggu lalu itu disampaikan bahwa kita terlalu banyak punishment atau hukuman yang kita bahas. Padahal sebenarnya siswa itu mungkin berbuat seperti itu bukan karena dia berbuat salah, tapi hanya ingin terlihat beda dari teman-temannya. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing atau unik. Jadi ketika anak lahir itu pasti punya bakat. Biarpun dia ABK atau anak kebutuhan khusus, pasti seluruh anak di dunia ini itu pasti punya bakat. Kita tahu yang kemarin ikut American Got Talent itu dari SMK di saya lupa namanya. Tapi kita perlu tahu dia anak kebutuhan khusus. Dia di SMK musik di daerah Yogyakarta, tapi dia tahu bakatnya apa.
Jadi seorang guru pasti tahu nanti potensi dari siswa tersebut. Jadi kita harus tahu betul apa keinginan siswanya dan potensi siswanya. Kemudian selanjutnya budi pekerti. Yang ketiga, tugas guru menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tujuan anak itu adalah bahagia, senang. Kalau bisa di sekolah ini kita sebagai sekolah ramah anak ya, Ibu, kita harus menciptakan sekolah ramah anak. Kemarin itu adalah Hari Anak Nasional yang sudah kita peringati. Kemudian nomor 4, guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kalau bisa, bagaimana biji jagung tadi itu bisa tumbuh dengan baik, kita sebagai petaninya. Kalau kurang subur kita kasih pupuk, kalau kurang air layu kita kasih air. Bagaimana kita bisa memberikan biji jagung tadi bisa tumbuh dengan baik dan benar. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini seperti dan kodrat zaman ya. Kita tidak bisa memposisikan pendidikan seperti lampau atau kita zaman sekarang anak sudah pegang HP semuanya. Tidak ada yang tidak pegang HP. Mungkin kalau mereka anak dipisahkan dari HP-nya akan berontak atau gimana kan gitu. Ini yang harus jadi catatan kita. Apakah memang HP itu bisa mendukung pembelajaran atau tidak? Kemudian berpihak pada anak. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kita harus menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Bagaimana seorang siswa di SMP seperti yang sudah diagendakan 1-2 hari ini, Bapak Ibu sudah Bu Novita ya, ketua panitianya, membuat festival awal pembelajaran. Itu sudah bagus. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, dan nyaman agar mampu berpikir positif. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tuh beranggapan bahwa oh bisa nih saya bisa mengontrol murid, bisa mengubah murid. Padahal kita tidak bisa. Kalau kita mau mengubah murid, dari kesadaran siswa itu yang harus kita tahu. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi. Kita harus memahami bagaimana kita mengontrol seseorang. Bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau bisa, kita sebagai guru harus mempunyai teori kontrol. Ya, seperti jawaban di depan, ada kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita, atau kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan sampai kita itu mengontrol seseorang. Biarkan anak itu berkembang dengan keinginannya sendiri. Apa makna disiplin? Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan patuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda dengan, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kita perlu tahu ada punishment sama reward. Yang reward sendiri pada sistem peringkat atau ranking itu sudah dihilangkan, karena itu bukan
suatu lomba. Siswa itu punya keahlian masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyamakan siswa satu dengan yang lainnya. Kalau perlombaan, misalkan memang perlombaan pidato, itu bisa diberikan reward. Nah, ini di sini kita bahas tentang punishment atau hukuman. Hukuman itu adalah alternatif terakhir ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai pertama kita langsung menghukum. Kalau siswa salah, jangan langsung dihukum. Tapi kita panggil dulu anaknya, kita ajak ngobrol, kita pendekatan dulu kalau bisa. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa konteks mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini teori motivasi perilaku. Ada motivasi eksternal, tadi sampaikan ada yang internal, eksternal, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Ini salah satu contoh ya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nanti ada turunan-turunannya. Lanjut. Nah, ini adalah suatu gambar kita bagaimana bisa membuat budaya positif, menciptakan lingkungan positif, membuat keyakinan kelas dan peraturan kelas. Yang pertama, pasti yang paling kecil itu kita membuat peraturan kelas. Bagaimana kita bisa menyampaikan ke murid adanya peraturan, kemudian kita sepakati keyakinan, terus di luarnya menjadi lingkungan positif dan budaya positif. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau bisa, jangan sampai kita hanya memberikan peraturan-peraturan atau warning-warning aja, atau poin-poin. Kalau bisa memang sebuah peraturan itu diyakini kelas dan disepakati. Ya. Kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinan kelas ini, keyakinan kelas yang harus dibentuk, kita sepakati dengan semua murid. Nah, kalau di sini keyakinan adalah nilai-nilai kebijakan, kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini membutuhkan keyakinan kelas. Ada peraturan, ada tanggung jawab. Nah, contoh ini, saya akan memberikan sticky note. Silakan Bapak Ibu isi satu kata tentang keyakinan kelas. Kita harus ngapain sih siswa kita? Ya, saya bagikan ke Bapak Ibu. Silakan isi. Saya belum, Pak. Siap, Pak. Saya mau Pak. Kita tadi kan dua kata, Pak. Satu kata aja, Pak. Satu kata ya. Bukan kalimat, Pak. Satu kata ini. Ya, silakan berikan satu kata untuk membuat keyakinan kelas. Bagaimana menciptakan kelas itu menjadi tertib atau disiplin tadi. Silakan, saya beri waktu 10 detik. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Bisa dibubur. Baik, cukup. Satu kata ya. Nah,
Bagaimana kita nanti bisa membuat di kelas? Ya, Bapak Ibu simpan aja. Nanti ditempel di kelasnya masing-masing. Ya, Bapak Ibu silakan ditempel seperti ini. Dibuat dengan siswanya masing-masing. Ketika sebelum mulai belajar, ya, sebelum mulai belajar, siswanya ditempel bahwa itu adalah kesepakatan dari semua siswa. Ada yang Pak tidak boleh bawa HP, oke. Jangan ditempel, karena itu keyakinan kelas. Jangan sampai nanti ada yang tidak mensepakati. Ya, ini contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sudah paham tentang keyakinan kelas? Ya. Lanjut Bapak Ibu. Diukur oleh penghargaan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa penghargaan itu bukan di peringkat atau ranking. Sekarang sudah ditiadakan. Mengapa ditiadakan? Karena tadi dari awal menurut Ki Hajar Dewantara adalah siswa itu unik, punya kelebihan masing-masing. Contoh, mungkin Pak Tunggal ahli dari bahasa Indonesia, tapi dia tidak unik, tidak menguasai matematika. Nah, begitu. Contoh, Ibu Julianda menguasai matematika, tapi tidak terlalu menguasai bahasa Indonesia, atau sebaliknya begitu ya, Bapak Ibu ya, bahwa setiap siswa itu harus sama kayak gurunya. Gurunya juga punya spesialis, siswanya juga punya spesialis. Kita harus punya sense bahwa oh ini siswa ini akan punya keahlian. Atau tanya aja Bapak Ibu, silakan tanya, kamu masuk jurusan ini mau jadi apa? Ya. Mau ngapain? Cita-citanya apa? Itu harus dibuat keyakinan dan berikan penguatan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tindakan guru. Nanti Bapak Ibu jawab ya, satu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Silakan jawab. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jawab di dalam hati masing-masing. Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan upacara 2 kali karena terlambat dari sekolah. Itu hukuman konsekuensi? Oke. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran dijauhkan. Ya, yang terakhir, hukuman atau konsekuensi? Nah, kita akan lihat jawabannya sama-sama ya, Bu ya. Nah, ini jawabannya. Yang pertama sampai ketiga itu adalah hukuman. Yang keempat 5 konsekuensi. Yang ke-6 hukuman dan terakhir konsekuensi karena mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu untuk pelajaran dijauhkan karena di pelajaran itu konsekuensi. Lanjut, ini ada sebuah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah nanti Bapak Ibu saya akan share PowerPoint ini gratis untuk Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah cinta kasih. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Gambarkan kupu-kupu bebas, mau terbang kemana aja bisa. Kayak Pak Tunggal ini kan terbang kemana-mana. Survival ya, harus bisa bertahan hidup.
Nah, saya akan memberikan pertanyaan lagi. Ada Ibu Ani, guru kelas 5 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika anak menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan, Bapak Ibu, kepada Agus tadi? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kita akan lihat jawabannya. Wah, emang Agus ya, Pak ya. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin, yang pertama, apabila Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup, karena dia harus bertahan. Gak mungkin kan di sekolah gak makan, kan berat ini. Kecuali kalau puasa, memang Agus tuh ya dia. Tapi ini maksa ya dia. Apabila Agus karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia, ini kebutuhan cinta kasih, pengen diperhatikan Agus tadi. Karena sering kan dicuekin, dia akhirnya nyari perhatian. Yang ketiga, apabila Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, itu adalah kebutuhannya adalah sebagai penguasaan atau pengakuan. Wah, kuasa dia. Keempat, apabila Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu dibawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, pengen bebas dia. Gak mau dia nasi telur atau pengen nasi ayam. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, menikmati ekspresi wajah, jadi kesal, ini ada kebutuhannya kesenangan, pengen senang, ceria. Jadi kita harus punya pengetahuan 5 ini ya, cinta kasih, penguasaan. Jadi anak itu apa sih? Kebiasaan dia iseng atau gimana? Atau memang kesenangan? Atau survival atau kebutuhan hidup? Memang dia lapar, gak punya uang ke kantin, akhirnya dia minta ke temannya. Kita harus mengetahui itu, ya. Nah ini 5 posisi kontrol, ini banyak ya. Nanti dibaca aja di rumah ya, Bapak Ibu ya. Apa itu restitusi? Jadi ini terakhir ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran atau bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat diri sendiri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini ciri-ciri restitusi. Nah tadi jelaskan adalah ada segitiga restitusi. Jadi ada kita harus ketika siswa itu melakukan kesalahan, pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, kalau contoh kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu guru mungkin hampir semuanya kita sudah melaksanakan itu, cuma kita harus mendokumentasikannya juga bahwa kita pernah membina siswa, tidak menghukum siswanya. Itu kita tanya baik-baik, menanyakan, memvalidasi dan membuat menstabilkan identitasnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Demikian presentasi saya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan isi Google Form yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu. Nanti diisi Google Form-nya, pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa sharing. Terima kasih. Selamat